Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lili Arvina Koni. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Tanjung Pura jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PSAK 25. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Damayanti selaku dosen pengampu saya atas kesempatan yang telah diberikan. PSAK 25 berbicara mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Di dalam suatu penyusunan laporan keuangan, tentu perusahaan harus mengikuti standar yang ada. Di Indonesia sendiri, standar yang diikuti yaitu PSAK. PSAK yang diterapkan di Indonesia diadopsi dari IFRS. IFRS sendiri digunakan oleh negara-negara yang berada di Uni Eropa. Seiring berjalannya waktu, pedoman atau pernyataan yang kita ikuti tentu mengalami perubahan. Begitu juga dengan PSAK 25 yang diadopsi sendiri dari IAS 8 mengenai accounting policies, change in accounting estimates and errors. Kemudian, seiring berjalannya waktu tentu mengalami amandemen. PSAK 25 diterbitkan pada tahun 1994. Kemudian direvisi kembali pada tahun 2009 menjadi Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Selanjutnya, diamandemen kembali pada tahun 2019 mengenai definisi material. Pada PSAK 25, yang pertama kita akan membahas mengenai kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi sendiri merupakan prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan pedoman yang harus diikuti dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, PSAK 25 harus menjelaskan mengenai pengakuan, penyajian, dan pengukuran. Dan penerapannya harus sesuai dengan PSAK. Selain itu, penerapannya harus secara konsisten, baik dalam transaksi maupun kondisi lainnya yang memungkinkan. Kebijakan akuntansi sendiri bisa mengalami yang namanya perubahan. Namun, sebenarnya perubahan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali diatur dalam PSAK dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan relevan. Dalam penerapan perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus dilakukan secara retrospektif. Artinya, laporan keuangan yang disusun pada tahun sebelumnya harus disesuaikan kembali dengan kebijakan baru yang mendatang atau pada tahun ini. Selanjutnya, contoh dari perubahan kebijakan akuntansi misalnya seperti mengubah metode penetapan harga dasar persediaan dari metode rata-rata ke metode FIFO atau sebaliknya, dan mengubah metode penyusutan dari penyusutan garis lurus menjadi jumlah angka tahun atau sebaliknya. Poin yang kedua adalah estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi diperlukan oleh perusahaan untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Estimasi akuntansi perlu direvisi apabila terdapat informasi tambahan ataupun perubahan dasar. Seperti halnya kebijakan akuntansi, perubahan estimasi juga dapat mengalami yang namanya perubahan. Perubahan tersebut dialami karena adanya penyesuaian nilai tercatat pada masa kini dan di masa yang akan datang. Dalam penerapannya, jika kebijakan akuntansi menggunakan retrospektif, dalam estimasi akuntansi menggunakan yang namanya prospektif. Artinya, perubahan atau pencatatan hanya dilakukan pada tahun itu saja. Tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan penyesuaian. Contoh-contoh dari perubahan estimasi akuntansi misalnya seperti kerugian piutang, persediaan yang sudah usang atau kadaluarsa, nilai manfaat atau umur residu pada aset tetap, dan biaya garansi. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah kesalahan pada akuntansi. Kesalahan pada akuntansi dapat terjadi pada penyajian, pengukuran, dan pengakuan pada unsur-unsur laporan keuangan. Kesalahan akuntansi dilakukan secara retrospektif atau sama seperti kebijakan akuntansi. Artinya menyesuaikan kembali laporan-laporan keuangan atau transaksi yang berhubungan dengan masa lalu sama seperti perubahan yang terjadi pada tahun ini. Jadi, PSAK 25 berbicara mengenai perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahannya, bagaimana metode yang harus diterapkan dan apa saja contoh-contohnya. Dan dalam perubahan tersebut harus sesuai dengan PSAK. Sekian pembahasan PSAK 25 dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Vera atas kesempatannya dan sudah mendengarkan pembahasan dari saya. Terima kasih dan selamat siang.